Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Banten, fraksi Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Kabupaten Lebak, Banten, Neng Siti Julaiha, Rabu 3 Maret 2021, kembali melakukan reses masa persidangan kedua tahun sidang 2020-2021. Meski diguyur hujan lebat, namun tidak menyurutkan politisi P3 itu untuk menyambangi masyarakat yang tinggal di RT 9 RW 1 Kampung Muhara Kebon Kelapa, Desa Ciujung Barat, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, sebagai daerah pemilihannya. Protokol kesehatan yang sangat ketat dilakukan selama reses. Masyarakat diwajibkan memakai masker, mencuci tangan hingga menjaga jarak saat reses berlangsung untuk mencegah penyebaran COVID-19. Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Banten itu pun tak lupa mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Mayoritas warga Muhara Kebon Kelapa, Desa Ciujung Barat, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten adalah pengusaha tahu. Mereka sudah bertahun-tahun menggeluti usaha tahu sebagai mata pencaharian. Dalam reses, politisi P3 itu banyak dihujani aduan masyarakat yang terbebani dengan bahan baku tahu yang mencekik para pengrajin tahu. Mereka terbebani dengan kenaikan harga kedelai yang mencapai Rp520.000 per 50 kilo dari harga normal Rp360.000. Kenaikan harga bahan baku tahu tersebut setidaknya mengancam keberlangsungan usaha pembuatan tahu yang sudah bertahun-tahun ditekuni masyarakat setempat. Jadi saya memohon kalau bisa ya pemerintah pusat itu turunkan harga kacang aja. Bisa stabil dulu lagi ya? Iya, stabil lagi. Susah dijualnya, masyarakat tidak tahu kacang mahal, maunya gitu aja. Selain kenaikan harga bahan baku tahu yang menjadi beban, Neng Siti Julaiha juga dihujani aduan masyarakat akan penyaluran bantuan untuk pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang tidak tepat sasaran di wilayah itu. Justru yang mendapatkan bantuan mereka yang tidak memiliki usaha. Ada puluhan pengrajin tahu di RT 9 RW 1 Kampung Muhara Kebon Kelapa, Desa Ciujung Barat, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak yang tidak mendapat bantuan modal UMKM dari pemerintah pusat sebesar jutaan rupiah. Bantuan tersebut sangat penting bagi puluhan pengrajin tahu untuk menambah modal di tengah sulitnya ekonomi pada pandemi COVID-19. Dalam reses, warga meminta Neng Siti Julaiha untuk bisa ikut berpartisipasi, menekan tingginya harga bahan baku tahu maupun mengawal penyaluran bantuan modal pelaku UMKM dari pemerintah agar tepat sasaran. Kondisinya lagi kritis tahu sekarang, nggak seimbang. Harga baku sama harga jual nggak seimbang. Sulit untuk menjualnya Pak, sekarang tahu. Gede ke modal daripada ke untung. Keseimbangnya kenapa Pak? Keseimbangnya ya gitu dah. Kalau penjualannya biasa aja gitu. Masalah penjualan segitu aja Pak, nggak bisa dinaikin. Karena yang ngidar ke kampung-kampung itu nggak bisa. Karena udah ditipisin, udah dikecilin. Dalam reses di tengah guyuran hujan lebat, Neng Siti Julaiha, anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Banten menyempatkan diri berkunjung pada rumah produksi pembuatan tahu. Atas kenaikan bahan baku tahu yang menyulitkan para pengrajin tahu, Neng Siti Julaiha akan meminta Pemprov Banten, dalam hal ini Dinas Perdagangan, untuk bisa mengontrol harga kacang kedelai sehingga harga kedelai terkendali. Sedangkan untuk penyaluran bantuan modal yang tidak tepat sasaran, pihaknya mendata dan akan disampaikan kepada pemerintah Provinsi Banten. Hasil reses ini akan dijadikan pokok pikiran Neng Siti Julaiha untuk disampaikan pada Pemprov Banten melalui rapat paripurna. Dengan harapan kenaikan bahan baku tahu dan bantuan modal yang tidak tepat sasaran dapat teratasi di wilayah itu. Artinya ini akan dijadikan salah satu pokok pikiran nanti yang pertimbangan untuk disampaikan ke pemerintah provinsi. Pasti setiap aspirasi dari masyarakat kita sampaikan gitu kan. Saya sebagai anggota dewan tentunya kan hanya sebagai penyambung lidah dari masyarakat, begitu pasti kita sampaikan dalam rapat paripurna. Nanti kita sampaikan bahwa ada usulan dari Kabupaten Lebak ini dan ini gitu ya. Di antaranya hari ini usulannya itu bahwa harga kacang kedelai yang sangat tinggi menyulitkan para pengrajin tahu. Kemudian yang kedua adalah
mereka ternyata tidak mendapatkan bantuan UMKM yang program pemerintah pusat itu. Dan bantuannya banyak yang tidak tepat sasaran begitu. Mereka yang tidak punya usaha justru mendapatkan bantuan begitu. Selepas menyerap aspirasi pelaku usaha tahu dan tempe produksi Kampung Muhara Kebon Kelapa, Desa Ciujung Barat, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, Neng Siti Julaiha mendampingi masyarakat penyandang difabel yang mendapat bantuan kaki palsu dari Angkasa Pura II di kantor DPRD Kabupaten Lebak. Politisi P3 itu berterima kasih kepada pihak PT Angkasa Pura II dan Yayasan Kick Andy yang peduli dengan warga difabel di Lebak. Menurutnya kontribusi korporasi dan yayasan sangat bernilai karena meringankan beban masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut, terutama bagi golongan difabel.